Maksud Anda saat mereka berada di istana bangau yang tenang? Iya, itu tak akan mudah. Kawakami meletakkan uang emas 10 ryo di atas meja dan main ke arah Kuma. Teruskan mengawasi Sheiko. Aku tak yakin dia main yang seharusnya dia ingat. Kuma membungkuk, menghabiskan tehnya, dan menyelinap ke semuanya berjalan lebih mudah dari yang dia kira. Kawakam menanyakan banyak pertanyaan. Hari ini dia terlihat kurang konsen masalah. Dia kini 10 ryo lebih kaya. Lebih penting lagi, ditugaskan mengawasi Sheiko. Gratis pun dia mau melakukan dibayar untuk mengawasi Sheiko benar-benar anugerah. Namu Amida Kuma sang beruang berjalan tangkas, tetapi tidak terlalu cepat, ke Tsukiji. Siapapun yang memperhatikannya akan melihat seorang pet botak, separuh baya dengan ekspresi wajah cerah dan tak begitu seorang pun akan melihatnya sebagai ninja paling mematikan di Prof. Tak seorang pun tahu. Setidaknya, tidak pada saat yang tepat. Kawak susah berkonsentrasi pada laporan Kuma. Dia tak bisa berhenti laporan Heiko. Benar-benar pembantaian besar. Ayah dan anak terpejam yang sama. Akar dan batang dirusak total, dan bukan karena musuh melainkan karena kegilaan. Mungkinkah kisah yang main benar-benar terjadi? Hingga ada konfirmasi dari sumber lain, Kawak dapat berharap jika itu memang benar, kegagalan Kuma Membu sangatlah menguntungkan. Jauh lebih baik jika klan Okumichiha dalam daripada dihancurkan dari luar. Ke anak, cerita itu terus diulang, dan para nenek, para ibu dan para anak perempuan menceritakan kisah itu ke dan anak-anak lelaki mereka. Jika tidak gara-gara Nagamasa, Kawakami dan leluhurnya pas bangsawan Agung Minato, dengan kekuasaan besar, tidak hanya bangsawan Hino, yang hanya besar namanya tanpa kekuasaan real. Kini, kelanjutan garis darah Nagamasa bergantung pada satu orang. Genji. Merenung dalam diam, Kawakami berpikir bagaimana dia bisa cara untuk memutuskan garis darah Nagamasa dengan cara menyakitkan, dan paling hina untuk memutuskan garis darah Nagam yang mereka panggil Jimbo kembali ke kuil Mushindo sore hari. So mendengar suara riang anak-anak jauh sebelum mereka muncul. Kak Jimbo pergi, dia selalu diikuti serombongan anak-anak dari desa Jangan pulang dulu, Jimbo. Ya, jangan pergi. Ini kan masih sore. Buat apa rumput itu? Kamu nggak akan memakannya kan? Nenekku bilang, kamu boleh makan bersama kami, Jimbo. Apa kamu nggak bosan dengan makanan di kuil? Ceritakan satu dongeng lagi. Satu saja. Jimbo, ceritakan lagi bagaimana malaikat Buddha datang dari tanah menunjukkan jalan padamu. Jimbo, 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 Jimbo. Sohaku tersenyum. Suara terakhir itu adalah suara Goro, anak T yang merupakan anak dari wanita idiot dari desa. Dia besar, bahkan berani taruhan itu pasti si orang gila. Dia pasti lepas lagi. Jimbo, Jimbo, Jimbo. Diam, bodoh. Kami semua tahu siapa namanya. Pulanglah, kata Jimbo, atau besok aku nggak akan pergi ke desa. Oh, kalau kamu pulang sekarang, kami akan ketinggalan hal seru. Iya, waktu itu si orang gila melempar orang ke atas dinding. Jimbo memandang tegas kepada anak-anak. Aku juga nggak akal lusa. Oh, baiklah. Ayo, kita pulang. Tapi, kamu datang ke desa kan besok? Janji. Aku janji, kata Jimbo. Dua anak perempuan terkecil di antara mereka menggandeng Tan jika dia menolak, kedua ajak itu pasti tak bisa memaksanya. Tetapi, patuh kepada wanita. Wanita tua, muda, dan anak-anak perempuan beberapa ajaran keras atau lembut dari ibunya bisa bertahan di otak lemah. Ketika kedua anak perempuan itu menarik tangannya, dia per mereka tanpa melawan. Jimbo berdiri dan memandang hingga anak-anak itu menghilang jalan sempit ke lembah. Dia tidak berpaling hingga anak yang tera dari pandangannya. Cahaya siang memudar pada jam macan. Ki menyiapkan makan malam. Jimbo langsung menuju dapur. Dia sang punya keingintahuan tentang situasi luar biasa yang terjadi di kuil. Cik dia harus tahu, kepala kuil pasti akan memberitahunya. Dia memakai baju bepergian dengan celana dan jaket berkuda menjubah rahibnya. Dua pedang tersandang di pinggangnya. Di luar terden seekor kuda. Jimbo mengikuti Taro ke ruangan senjata. Kepala kuil mengisyar Jimbo mendekat. Kepada Taro dia berkata, pergilah. Taro melompat ke kudanya dan menderap keluar gerbang.
Malam Menje harus berkuda melewati daerah berbahaya di wilayah Yoshino. Dejimbo mengucapkan doa untuk keselamatan temannya. Binatang logam raksasa memuntahkan api. Suara Shigeru dalam ruangan senjata. Bau busuk bangkai terbakar meruyak ke Masahaku berkata, apa kata-kata itu terdengar seperti ramalan bagimu? Hamba tak tahu bagaimana ramalan seharusnya berbunyi. Rahibke, aku pikir Kristen adalah agama para nabi yang bisa meramal masa de. Hamba tak tahu. Hamba bukan Kristen. Tapi kamu dulu ya, kata Sohaku. Dengarkan, apa itu ramalan? Para peramal kadang orang gila, kata Jimbo, tapi tak semua orang adalah peramal. Sohaku menegus. Aku tak gila dan aku bukan peramal. Itulah Lord Genji telah memberikan instruksi jelas. Jika pamannya mulai harus segera diberitahu. Bagaimana Lord Genji bisa tahu paman mulai meramal, tentu juga merupakan ramalan Lord Genji. Atau kegilaan. Betapa hidup akan lebih mudah jika Soha pengikut bangsawan agung yang melihat kemarin pada masa lalu, masa sekarang. Mendiang Lord Kiori setidaknya punya sifat sebak sejati. Sedangkan, anak dan cucunya menurut Sohaku kurang mendisiplin jalan samurai. Adalah ramalan yang tidak begitu dipercayai Sohaku. Dia memang percaya ramalan. Lagi pula, jika Lord Kiori bisa melihat masa depan baik, mengapa dia tidak bisa mencegah pembunuhan terhadap diri Sohaku memang tidak dituntut untuk percaya ramalan. Dia hanya mematuhi perintah junjungannya. Dan bahkan, kadang perintah itu untuk dipertanyakan. Seberapa terbuka Sohaku belum memutuskan. Sohaku berkata, kamu satu-satunya orang asing yang dikenal tahun baru hampir tiba. Siapa lagi yang lain? Saat ini, Sohaku kepada Shigeru. Ada kemungkinan, Sohaku dapat mengejutkan menangkapnya kembali. Kalau tidak, mereka akan sangat maluka Genji tiba. Mereka adalah pasukan kavaleri terbaik klan mereka. Sekarang, mereka tidak bisa masuk ke ruangan senjata gara-gara seorang gila yang seharusnya mereka jaga. Hamba akan menyiapkan makan malam Lord Shigeru. Jimbo dan kembali ke dapur. Dia telah belajar tata cara Jepang dengan dalam waktu singkat. Sohaku sangat terkesan dengan cara Bell belajar bahasa Jepang. Konsul Amerika, Townsend Harris, telah Jepang selama 4 tahun lebih, tetapi baru bisa mengucapkan beberapa patah kata Jepang dengan ucapan yang sah. Sohaku menyaksikannya sendiri ketika dia menemani Lord Kiori rumah baru diplomat itu di Edo. Sementara, hanya 1 tahun Jim dapat berbicara lancar seperti orang Jepang asli. Cacat ada di mana-mana. Karena kelahiran, karena kecelakaan, kesengajaan. Sohaku mendengarkan gumaman yang terus terdalam. Jika gagal menangkap Shigeru sekarang, dia pasti akan menunggu Tuan Cromwell. Mereka akan memanggil kita jika ada Emily menggeleng. Jika dia terbangun, mungkin dia akan meras melihatku di sampingnya. Baiklah, kata Genji. Mari kita duduk. Meski dia kini telah terbiasa dengan keajaiban. Cromwell masih tak yang didengarnya. Dia tak tahu mana yang lebih mengejutkan seperti dia. Emily juga bisa memahami makna dari rangkaian bunyi dikatakan Genji atau bahwa bangsawan itu memahami kata-kata bah yang keluar dari bibir Emily. Dari semua isyarat dan pertanda besar terlepasnya kutukan Babel ada di antara pertanda yang terbesar. Membuka matanya, Emily tersenyum kepadanya. Mengapa air mata menetes Stefania, katanya. Cromwell mencoba memanggil namanya. Tetapi bukan kata-kata dari mulutnya, cairan panas justru memenuhi mulutnya. Oh, Tuhan, kata Emily. Tangannya terkepal kencang menutupmu pasti terjatuh ke belakang jika saja Stark tidak menangkapnya. Dudukkan dia, kata Stark, dia akan tersedak darahnya sendiri. Genji merangkul Cromwell dan mengangkat tubuh yang bergeteranjang. Lengannya melingkari dada pria terluka itu sehingga lengak menghitam oleh darah yang muntah dari tenggorokan Cromwell. Tuanku, Saiki melompat maju. Mohon jangan sentuh dia. Kotoran itu akan mencemari Anda. Ini adalah darah kehidupannya, kata Genji, tidak beda dengan darahku.